Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa TV, sahabat UB TV rahimakumullah. Di Ramadan ini mudah-mudahan segala kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jalinan Ramadan yang telah kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya sudah terdahulu kita amalkan, semuanya diterima oleh Allah SWT, dan semoga kita dimudahkan untuk menjalani sisa-sisa hari Ramadan yang akan kita jalani. Demikian pula dengan keluarga besar kita, dengan handetolan kita, sahabat kita semuanya dalam rangka lindungan Allah, bimbingan Allah, dan ridha Allah SWT di dalam bulan suci yang mulia ini. Sahabat UB TV rahimakumullah, tema kita kali ini adalah istiqamah. Belajar istiqamah melalui puasa Ramadan. Nah, istiqamah ini mudah untuk diucapkan, mudah untuk didefinisikan, tetapi sungguh sulit untuk dilaksanakan. Tapi biasanya di bulan suci Ramadan ini orang lebih mudah untuk melaksanakan kebajikan secara istiqamah. Istiqamah itu maknanya adalah konsisten, ajak, terus-menerus, lurus, tidak belak-belok, tidak naik turun, tapi terus ajak. Dan ini sesuatu yang sulit. Tetapi kalau itu berkenaan dengan alam, sebenarnya alam ini secara fisik sudah istiqamah, dan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran di alam ini. Mari kita lihat sekarang contoh bagaimana istiqamahnya alam itu. Kalau ini tidak istiqomah, bubar alamnya. Contoh misalnya, matahari itu selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Selalu. Dari manusia belum diciptakan ya begitu. Matahari mesti terbitnya dari timur dan tenggelamnya di barat. Terbenam di barat. Nah, sekarang dibalik. Matahari terbit dari barat, kemudian tenggelam di timur. Apa pasal yang akan terjadi? Maka dalam kajian eskatologi atau tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, ini bagian dari tanda-tanda kiamatul kubro, tanda-tanda akhir zaman yang besar, yang dimana saat itu terjadi menurut sunnah Nabi, menurut hadis Nabi. Seseorang apabila kesadarannya timbul setelah matahari terbit dari barat, maka tidak akan diakui oleh Allah SWT. Berarti alam segera hancur. Hari ini masih terbit dari timur, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya. Nah, berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman, ini secara contoh, kalau merujuk pada ayat Al-Quran, maka sebenarnya semua benda fisik di jagat ini sudah taat kepada Allah secara istiqomah. Tidak ada yang tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa stawa ila samai wa yatukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Surat Fussilat ayat nomor 11. Artinya, kemudian Allah menuju kepada langit, yang ketika itu langit itu masih dalam keadaan dukhon, asap. Jadi penciptaan awal semesta ini, langit masih dalam bentuk asap, berarti
belum bisa ditinggali, masih proses pendinginan. Dari menurut teori Big Bang, begitu ada ledakan besar, terjadi panas sangat tinggi, lalu kemudian mendingin terjadi jutaan tahun. Ya. Pada proses pendinginan itu dalam keadaan masih bentuknya asap, maka Allah berfirman, waqala laha, Allah berfirman kepada langit, walil ard, dan juga kepada bumi. Apa firmannya Allah pada langit dan bumi itu adalah i'tiya taw'an au karha. Datanglah kalian wahai langit dan bumi kepadaku dengan taat maupun terpaksa. Dan apa jawaban langit dan bumi? Qalata, keduanya menjawab, ataina ta'i'in. Ataina ta'i'in. Kami datang dengan taat ya Allah. Kami datang dengan sukarela ya Allah. Taat itu sukarela. Maka kalau kita kembalikan ini kepada kewajiban ibadah kita termasuk Ramadan ini, kita melaksanakannya dengan sukarela tidak? Kalau iya, ikhlas kita melaksanakannya dengan penuh kegembiraan, bahkan sebelum Ramadan jadi kita menyambut dengan penuh gembira, tandanya yang punya masjid dicat masjidnya, sound systemnya dibetulin, lampu-lampu yang kurang betul ya dibikin terang dan seterusnya. Benar-benar secara lahir memperlihatkan kegembiraannya dalam bulan suci Ramadan ketika menyambutnya, dan ketika sudah datang benar-benar dilaksanakan dengan penuh kegembiraan dan keikhlasan. Itulah taat. Dan alam ini ketika mentaati Allah, maka buktinya adalah tidak pernah berubah lagi sistem yang ada di alam ini. Mari kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi menurut surat Fussilat ayat 11 ini, alam ini sejak zaman manusia belum ada sudah menyatakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini perkara gaib. Perkara gaib. Deteksi fisiknya kita tidak bisa melihat karena kita belum diciptakan bahkan ketika ini terjadi. Maka kita tinggal qara'na wa ta'na. Kami baca ayat ini dan kami mentaatinya, dan kami percaya bahwa alam raya ini mentaati Allah dengan sepenuh sukarela, bukan terpaksa. Maka contoh yang kami sampaikan tadi itu menjadi salah satu contohnya. Ketaatan alam ini adalah matahari terbit dari timur akibat perputaran bumi. Jadi seakan-akan dia terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat sana. Dan kalau dibalik, terbit dari barat dan tenggelamnya di timur, maka ini tanda-tanda akhir zaman. Kiamat kubro, kiamat besar akan terjadi. Nah, sahabat TV rahimakumullah, kita lihat istiqomah itu ternyata berat ya. Karena harus terus seperti itu, nggak boleh kurang. Tapi sebenarnya kan kita kalau lihat dalam ibrah atau pelajaran kehidupan nyata itu istiqomah memang dibutuhkan dan harus ada memang. Sebab kalau tidak itu namanya khianat. Coba kita kasih contoh ya, dalam rumah tangga perlu nggak istiqomah? Perlu lah. Ya, seorang suami tahu kerjanya, jam kerjanya tahu, istrinya pulang dari kantornya jam 4 sampai di rumah rata-rata jam 5-an gitu karena macet jalannya. Tiap hari pasti seperti itu terjadi. Nah, ketika si suami pulang jam 8 tidak ada pemberitahuan, HP-nya hilang gitu misalnya. Apa yang terjadi? Oh, suamiku kok tidak pulang tepat waktu? Berarti tidak istiqomah pulangnya jamnya. Akan timbul pertanyaan. Istri yang baik tentu tidak langsung curiga tapi akan bertanya, macet apa tadi macet yang di jalan? Misalnya dan seterusnya. Ngatur rumah tangga pun perlu istiqomah. Ternyata. Ngatur pondok pesantren perlu istiqomah.
ngatur sekolahan juga perlu istiqomah, apalagi ngatur negara coba. Kalau tidak istiqomah dengan apa yang sudah disepakati tentang pendirian negara NKRI ini, mau bubar negara ini. Pastilah itu. Dan yang mengelola negara juga butuh istiqomah. Istiqomah ada di dalam ketaatan, mentaati apa yang sudah disepakati bersama-sama oleh pendiri republik ini. Tidak boleh ada khianat di antara kita itu. Ya. Maka ini kita renungkan. Nah, sekarang kalau kita misalnya di posisi sebagai anak, juga perlu istiqomah taat pada orang tua. Sebagai mahasiswa juga perlu istiqomah taat kepada bimbingan para dosen pembimbing dan seterusnya. Jangankan yang baik-baik itu perlu istiqomah ya, sesama orang baik, sesama penjahat pun mereka butuh kok istiqomah itu. Dan kita lihat di dalam film-film mafia itu ternyata mereka saling bunuh hanya karena pembagian hasil rampokannya tidak adil. Saling bunuh mereka karena tidak istiqomah di dalam perjanjian itu. Maka sebenarnya sahabat UPI-TV, kita ini berjanji sama Allah. Tiap hari kita berjanji sama Allah. Dan kita harus bisa melaksanakan janji itu dengan istiqomah. Kapan kita berjanji? Kadang-kadang kita tidak merasa berjanji pada Allah SWT. Saat kita bertasyahud dalam sholat, itu berarti berjanji sama Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji setia kepada Allah, janji setia kepada Rasulullah. Adapun kita setia kepada ulama-ulama yang menerangkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis Nabi SAW, itu bagian dari ketaatan pada Al-Quran dan As-Sunnah kepada Allah dan Rasulnya itu. Itu harga mati itu. Ya. Maka Ramadan ini saat terbaik kita untuk muhasabah binafsi. Kita introspeksi terhadap hati kita ini, jiwa kita ini, sejauh mana kita bisa istiqomah di dalam mentaati Allah SWT. Orang beriman pastilah istiqomah. Dia pasti tidak akan merusak puasanya dengan makan minum. Itu barang dia milik sendiri, halal, dia beli dengan uang halal, tapi nggak berani makan karena dilarang di siang hari. Ini istri halal, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh kita berhubungan di siang hari karena memang dilarang, itu haram, nggak berani. Tapi sayang, sebagian manusia yang tidak waspada terhadap perusak-perusak puasanya, dia memang tidak makan nasi, tidak minum air yang halal, tetapi di siang hari dia makan bangkai daging saudaranya. Gimana itu? Ya itu dosanya orang ghibah, ngerasani kan, membicarakan keburukan orang. Kalau misalnya mau mengkritisi rezim misalnya ya, itu harusnya tidak lewat medsos, tapi datangi langsung kepada yang bisa memutuskan itu, didatangi langsung. Ini berarti tidak ghibah. Ya. Atau kalau itu bukan dalam sebuah kajian, memang dalam sebuah kajian, maka jangan lakukan itu di medsos. Karena itu akan jatuh pada dosa ghibah dan rusaklah puasa kita. Dan kita perlu melakukan ini dengan istiqomah. Tidak hari ini tidak ghibah, lalu besoknya ghibah karena ajakan teman, tidak. Maka puasa ini adalah sarana pelatihan kita untuk menjadi hamba Allah istiqomah di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Ramadan ini, masya Allah, manusia berlomba-lomba ya, seakan-akan begitu untuk tadarus Al-Quran. Baguslah itu adat yang baik yang harus dilestarikan. Tidak boleh tidak ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu diistiqomahkan juga di luar Ramadan. Masya Allah. Itu akan menjalani luar biasa. Karena pahala baca Al-Quran itu tidak tergantung waktu. Larangannya hanya dibaca di dalam toilet kan. Ya, sama sedang junub, nggak boleh baca. Tapi di luar itu kan boleh. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan begitu. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia bagaikan berbuat baik 1 kali dan dilipat gandakan berbuat baik 1 kali itu pahalanya 10. Berarti baca satu huruf pahalanya 10. Itu hadis Nabi. Ya, maka betapa banyak orang bikin pahala, bisa berbuat yang mendatangkan pahala dengan baca Al-Quran karena ribuan huruf yang dia baca dari Al-Quran di bulan-bulan suci Ramadan. Sayang di Ramadan jarang yang melakukannya. Mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Kita adalah pecinta Al-Quran dan kita mencintai Al-Quran itu di dalam maupun di luar
Ramadan dengan cara membacanya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi Anda yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ada kewajiban ruhiyah, kewajiban batiniah, qalbiyah, hati, untuk menularkan kebisaan Anda itu kepada teman-teman terdekat Anda, teman gaul, itu untuk bisa diajarkan supaya dia bisa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Maka pahalanya luar biasa. Semoga bisa dilaksanakan. Jadi ternyata istiqomah di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Bagaimana negara ini bisa akan terus ada jika tidak dikelola dengan istiqomah di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Ada yang amanah, ada yang khianat, maka kalau yang khianat tidak diselesaikan, tidak diluruskan, bubar negara ini. Begitu juga rumah tangga, dikelolanya harus dengan amanahnya, seluruh istiqomah, amanahnya itu dikerjakan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Maka kebahagiaan akan terus langgeng. Nah, keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah akan terus ada hingga akhir zaman. Ya. Nah, itu dunia sosial kemasyarakatan. Di dalam muamalah itu harus istiqomah. Maka di dalam beribadah juga iya. Di dalam mentaati Allah dalam ibadah itu juga iya. Dibutuhkanlah keistiqomahan itu. Jadi tidak hari ini sholat, besok enggak. Enggak bisa begitu. Jadi kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja misalnya, maka diancam Rasulullah bainal mu'min wa bainal kufri tarkas shalah. Bedanya orang beriman dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka melanggengkan sholat, membuktikan ketaatan Allah dalam bentuk sholat itu tidak boleh terkurangi dengan sebab-sebab yang sengaja. Tidak boleh. Termasuk puasa Ramadan ini, itu juga boleh dikurangi. Tetap harus dikerjakan dengan keistiqomahan. Nah, di dalam masalah ini, sahabat UBTV, rahimakumullah, ada satu narasi hadis Nabi berasal dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Kata Bunda Aisyah, qala Rasulullah SAW, ahabba amali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah amalan-amalan ibadah yang terus-menerus, continue, walaupun sedikit. Maka disebutkan dalam lanjutan keterangan hadis ini, qala wa kanat Aisyatu idza amilatil amal lasimat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Maka Aisyah ketika mengamalkan amalan ibadah itu, beliau lazimkan itu, beliau teruskan, beliau istiqomahkan hingga akhir hayat. Jadi nggak pernah meninggalkan. Jadi kalau misalnya kita gitu yang belajar istiqomah dalam sholat, kalau sholat 5 waktu sudahlah kita beriman, insya Allah lah kita musallin semua ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Tetapi kita ingin meningkatkan makom kita di sisi Allah SWT. Derajat kita di sisi Allah kita ingin ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, maka cara utamanya adalah salat malam. Dan salat malam paling minimal itu adalah witir 1 rakaat sebelum adzan subuh terkumandangkan. Ya. Maka dalam masalah ini Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, dengan khitabnya tujuan juga kepada kita, pesan Rasulullah itu. Beliau berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail
Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan itu. Dulu dia ketika belum sukses, wah luar biasa salat malamnya. Sekarang dia tinggalkan itu semua. Nah, ini kan biasa terjadi di masyarakat itu. Ketika cita-citanya mau dikejar, dia mau dikabulkan doanya, maka ditambah salat malam. Tidak salah itu. Yang salah itu kalau berdukun, ya kan? Ya, kedukun salah. Ini salat malam udah benar. Tapi ketika sudah berhasil, maka seharusnya syukurnya itu dalam bentuk ibadahnya lebih mantap. Bukan dikurangi karena ngurusi dunia. Karena pesan Al-Quran, alladzina imakkanu bil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang apabila kami berikan keteguhan, kesuksesan, kedudukan di muka bumi ini, mereka tetap menegakkan sholat. Mereka bayar zakat mal, mereka amar ma'ruf nahi munkar baik langsung maupun tidak. Dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan ini. Maka sahabat TV, sahabat UB TV rahimakumullah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, termasuk juga kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan normal kemasyarakatan. Semuanya membutuhkan istiqomah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Dan untuk itulah kita ada di dunia ini sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah kepada Allah harus setiap hari. Ya, sama dengan kita bekerja menafkahi anak istri itu juga tiap hari. Dan kalau itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka nilainya fisabilillah. Ya. Dan itu tiap hari. Tergantung niatnya sekarang. Maka ibadah juga begitu. Maka bagi yang sudah, monggo ini disampaikan kepada teman-temannya, handetolannya, sahabat-sahabatnya yang belum melakukan, agar melakukan hal yang sama dalam kebaikan ini. Kita butuh berkah Allah itu kembali tercurah dari langit, hujannya tidak lagi menjadi bencana, dan buminya bisa mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan itu syarat mutlaknya adalah jika penduduk bumi itu beriman dan bertakwa. Dan iman takwa itu bisa dibina dengan ibadah Ramadan ini yang kita kerjakan dengan istiqomah. Maka ini menjadi berjalin berkelindan. Satu menyebabkan yang lain. Ada saling sebab akibat di sini yang terjadi. Maka kalau misalnya alam ini murka karena diperintah Allah untuk murka, itu sebabnya adalah amal-amal perbuatan manusia yang tinggal di atas alam itu yang tidak lagi bersahabat dengan sesamanya, termasuk dengan alam. Dan akhirnya ditegur oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Dan ini ditegaskan Allah Ta'ala, Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan ini, bencana yang ada di jagat ini tidak lain tidak bukan adalah mengingatkan manusia agar mau kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengelola diri, mengelola lingkungan, mengelola semesta ini, agar ini semua butuh dikelola dalam ketaatan yang istiqamah, yang tidak berubah. Dan itu butuh tenaga, dorongan, motivasi dari kita semua, dan wabil khusus adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah Allah, kita tidak mungkin bisa menjadi hamba Allah istiqamah. Dan jika Anda bisa menjadi hamba Allah istiqamah hari ini, hingga yang akan datang, itu berarti Anda dipilih. Kita dipilih oleh Allah SWT. Disyukuri dengan semakin memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, mari sama-sama diamalkan dan didakwahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.